Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah kok kau tahu Ayati? Apa mah Datuk? Zainuddin. Zainuddin adalah aku suruh pai dari batik tua. Kalau nyoka menuntut ilmu juga, bak candu niatnya semula. Lebih rancak nyoka padang panjang atau ke bukit tinggi saja. Inyo pun lah tahu. Apa sebab mah Datuk menyuruh inyo pai? Banyak panah tanah orang ke dirinya, ke diri kau. Tapi hubungan kami suci mah Datuk. Ina bercampur jo baranggai dan melanggai sopan santun. Ati, ikan kau kuat keadaan kampung kau pojo kitab-kitab yang kau baca. Cinta hanyalah khayal dongeng dalam kitab saja. Kau limpapih rumah nang kadang. Zainuddin tidak bersuku. Malu gadang namanya. Manjat Tuhan namu. Merusak niniak mamak. Merusak orang kampung. Meruntuh rumah jo tanggo. Kampung jo ilaman. Indak kau tahu. Bulu Marapi masih tagak kokoh menjulang. Ada masih berdiri kuat. Indak lapuak di hujan. Indak lakang dek panai. Zainuddin tidak menempuh jalanan lurui. Inyo anda mau ambil hati jadi bininya. Ma bisa ti. Kurang serupa inyo. Indak bisa dijadian sampai menggantungani duit. Masuk kini, kalau kau memilih laki, paralu nan jaleh asa usuanya. Jaleh mata pancariannya. Nan bisa menumpai duit. Kalau kau nikah dengan Zainuddin, nyempang kau punya anak, kemana kau bawa kau? Sampai hati mah Datuk membunuh Zainuddin. Dia membunuh hati kemanakanku sendiri. Indah ayat. Kemudian kau kesadar surang. Aku kan memuji perbuatan mama nang kau sasali hari kini. Lah banyak pengalaman mama kau hati. Kan iko nan datuk rangkai merajo. Allah dah ulu mama makan garam pada kau. Mudah-mudahan habis cinta kau kepada Zainuddin. Kini kau menangis. Kemudian kau kesadar surang. Kau yang sanggup menjadikan saya seorang yang gagah berani. Kau pula yang sanggup menjadikan saya sengsara selamanya. Kau boleh memutuskan pengharapanku. Kau pun sanggup membunuhku. Zainuddin, hati saya dipenuhi cinta kepada kau. Dan biar Tuhan mendengarkan bahwa engkaulah Zainuddin yang akan menjadi suamiku kelak. Bila tidak di dunia, kaulah suamiku di akhir. Saya tidak akan hianat atas janji. Tidak akan berdusta di hadapan Tuhan. Disaksikan oleh arwah nenek moyangku. Berat sekali sumpahmu, Hayati. Tidak benar. Itulah kenyataannya. Dan jika kau berjalan jauh atau dekat sekalipun, entah tidak kembali dalam masa setahun, masa 2 tahun, masa 10 tahun, hitam negeri batiku ini baru kau kembali. Saya akan tetap menunggu. Carilah kebahagiaan kita. Kemanapun kau pergi, saya tetap untukmu. Dan jika kita bertemu kelak, saya akan tetap bersih dan suci untukmu, kekasihku. Untukmu. Baiklah, Hayat. Saya akan berangkat dengan harapan yang tadinya sebelum kau kelihatan berdiri di sini sudah berubah. Hayat, terima saya surat-surat. Dan kalau tidak berhalangan, maka surat-surat itu akan saya balasi pula. Bukan saya kira sebisa mungkin akan saya terangkan segala perasaan di hatiku, sebagaimana pepatahmu selama ini. Dengan surat, kita lebih bebas menerangkan perasaan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janudin. Janudin. Bangun anak. Buka mata Waang tuh. Coba lihat. Ada Hayati yang datang. Sebaiknya Hayati sendiri yang membangunkannya. Mudah-mudahan dia sadar. Aku Zainuddin. Zainuddin. Ya, aku membantu mamaku. Hayati kali. Suaranya. Saya kenal benar suaranya. Tolong tunjuk. Hati-hati, Nak. Mana ya? Iya. Hayati, kau datang tepat pada waktunya. Sudah saya siapkan rumah buat tempat tinggal kita. Sudah saya cukupkan alat-alat yang diperlukan di rumah ini. Nanti saya ambil pakaian hitamku, pakaian pengantin. Ini tuan penghulu kita. Sudah lama menunggu kedatangan. Langsung kita ijab kabul. Setelah menikah, kita berangkat ke Mangkasa. Kita melihat buta Jempandang. Kita akan ziarah ke kuburannya ayah bundaku. Kita taruh karangan bunga di sana. Cantiknya kau hari ini, Hayati. Baju berkurung begini memang sangat kusuka. Seperti waktu kita bertemu pertama kali. Ini selendang sutra putih. Memang ini pakaian pengantinmu. Mari Kantang, Hayati. Kita akan pergi bersalaman dengan Mama. Tanganmu akan kuganti dari hayatku sampai matiku. Hai, kekasihku. Mengapa kau mundur maju? Masih malu kau? Padahal hari ini hari pernikahan kita. Kembalikan tanganmu. Sudah kepunyaan orang lain. Sudah hilang dari tangan saya. Harap saya menyentuh tangannya. Keluar kau semuanya, pergi kau semuanya. Tinggalkan kak sendiri di sini. Saya tidak ada hubungan dengan orang-orang itu. Mereka juga sudah putus hubungan dengan saya. Pergi, keluar. Kalau pikiran tertutup, bagaimana mungkin bisa mengalir? Kata orang, ketika ditimpa hal-hal seperti inilah maka terbuka pikiran membuat karangan. Sekarang di mana-mana terbitkan orang surat-surat kabar, menuntun umat kepada kecerdasan, memuat perkabaran, pengetahuan, syair dan madah, cerita dan hikayat. Kalau engkau bisa tuangkan pikiran yang tinggi-tinggi itu dengan mengarang, tentu akan berhasil engkau.
dengar segala perkataanmu, Bang Muluk. Sudah terjadi, biarlah terjadi. Luka pun ada sembuh. Mulai sekarang, saya akan memperbaiki jalan pikiran saya kembali. Hidup saya kembali. Saya tidak akan mengingat Hayati lagi. Saya akan melupakan dia. Tapi apa lagi? Kalau saya ingin bergerak maju, berjuang dalam hidup saya tidak bisa di sini selamanya. Saya tidak ingin kota Padang ini mengingatkan saya kembali pada apa yang sudah saya anggap masa lalu itu. Saya akan pindah ke tanah Jawa. Orang bilang Cakrawala akan lebih luas di sana. Batavia. Awak kenal anak muda dari Padang yang kerja di Batavia. Katanya dia kerja di penerbitan koran. Awak akan surati dia. Nanti ku kirimkanlah gubahan-gubahanku ke sana. Awak ikut engku. Awak begitu mengagumiku. Bawalah awak menjadi jongos, menjadi pelayan, menjadi orang suruhan, dan menjadi sahabat setia. Benarkah abang mau pergi denganku? Benar. Sebab dari engku banyak kebaikan yang akan awak contoh. Awak ingin menuntut penghidupan yang baru dan akan menanggalkan baju parewa awak. Awak ingin tunduk dan kembali kepada jalan yang benar. Karena sejauh-jauhnya kita tersesat, pada kebenaranlah kita akan kembali. Saya pun memerlukan abang. Janjiku, apa yang saya mau adalah apa yang Bang Muluk. Sampai mati jadi sahabat. Sampai mati jadi sahabat. Mari, Encik. Disinilah Engku Zainuddin merenungkan nasibnya. Dan dari sini pula lah berasal sumber kemasyurannya dalam kalangan kesusastraan bangsa kita. Kalau kamarnya begini indahnya, kenapa saya dilarang masuk? Inilah sebabnya. Dia masih ingat akan saya, Bang Muluk. Ingat, dan selamanya tidak akan pernah lupa. Tapi Encik Hayati yang dicintainya kini telah hilang. Tidak, Bang Muluk, dia masih ada. Ini dia. Dia masih ada, Bang Muluk. Encik Hayati yang dicintainya kini tidak ada lagi. Telah mati. Semangat Zainuddin dibawanya bersama-sama ke kubur cintanya. Encik Hayati menumpang di rumahnya sekarang ialah sahabatnya. Istri pula dari seorang sahabatnya. Sebagai seorang yang budiman, Engku Zainuddin menghormati Encik sebagai istri orang lain. Meskipun orang itu pernah menyakitinya. Sudah sebulan lamanya saya menetap di rumah itu. Setelah kepergian Uda Aziz. Apalah lagi akal sayangku. Iya. Apalah akal kita lagi. Saya akan berkata berterus terang kepadamu. Saya akan jujur kepadamu.
akan saya panggil kembali namamu. Sebagaimana dahulu pernah saya panggilkan. Zainuddin. Saya sudi menangguh segenap cobaan yang menimpa diriku. Asalkan kau sudi memaafkan segenap kesalahanku. Maaf. Kau regas segenap pucuk pengharapanku. Kau patahkan, kau minta maaf. Mengapa kau jawab aku sekejam itu, Zainuddin? Sudah hilangkah tentang kita dari hatimu? Janganlah kau jatuhkan hukuman. Kasihanilah perempuan yang ditimpa musibah berganti-ganti ini. Iya. Demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain padahal begitu besar. Lupakah kau siapakah di antara kita yang kejam? Bukankah kau yang telah berjanji ketika saya diusir oleh Nini mamamu? Karena saya asalnya tidak tentu. Orang hina dina tidak tulen Minangkabau. Jika itu kau antarkan saya ke simpang jalan. Kau berjanji akan menunggu kedatanganku berapapun lamanya. Tapi kemudian kau berpaling yang lebih gagah, kaya raya, berbangsa, beradat, berlembaga, berketurunan. Kau kawin dengan dia. Kau sendiri yang bilang padaku bahwa perkawinan itu bukan paksaan orang lain, tetapi pilihan hati kau sendiri. Hampir saya mati menanggung cinta Hayati. 2 bulan lamanya saya tergeletak di tempat tidur. Kau jenguk saya dalam sakitku, menunjukkan bahwa tangan kau telah beringat, bahwa kau telah jadi kepunyaan orang lain. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Saya kirimkan surat-surat meratap menghinakan diri, memohon dikasihani. Tiba-tiba kau balas saja surat itu dengan suatu balasan yang tersudut tak termakan di ayam. Kau katakan bahwa kau miskin, saya pun miskin. Hidup tidak akan beruntung kalau tidak dengan uang. Karena itu kau pilih kehidupan yang lebih senang. Mentereng, cukup uang, berenang di dalam emas bersayap uang kertas. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Siapakah yang telah menghalangi seorang anak muda yang bercita-cita tinggi menambah pengetahuan, tetapi akhirnya terbuang jauh ke tanah Jawa ini? Hilang kampung dan halaman, sehingga dia menjadi seorang anak kumidi yang tertawa di muka umum, tapi menangis di belakang layar. Tidak, Hayati, saya tidak kejam. Saya hanya menuruti katamu. Bukankah kau yang meminta di dalam suratmu supaya cinta kita itu dihilangkan dan dilupakan saja, diganti dengan persahabatan yang kekal? Permintaan itulah yang saya pegang teguh sekarang. Kau bukan kecintaanku, bukan tunanganku, bukan istriku, tetapi janda dari orang lain. Maka itu, secara seorang sahabat, bahkan secara seorang saudara, saya akan kembali teguh memegang janjiku dalam persahabatan itu. Sebagaimana teguhku dahulu memegang cintaku. Itulah sebabnya, dengan segenap ridho hati, kau kubawa tinggal di rumahku untuk menunggu kedatangan suamimu. Tetapi kemudian, bukan dirinya yang kembali pulang, tapi surat cerai dan kabar yang mengerikan. Maka itu, sebagai seorang sahabat hilang, kau akan kulepas pulang ke kampungmu, ke tanah asalmu, tanah Minangkabau yang kaya raya, yang beradat berlembaga, yang tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Ongkos pulangmu akan saya beri. Demikian pun uang yang kau perlukan. Dan kalau saya masih hidup, sebelum kau mendapat suami lagi, insya Allah, kehidupanmu selama di kampung akan saya bantu. Cahaya kematian telah terlihat di mukamu. Jika aku
Hidupku hanya buat kau seorang, Hayati. Bacakan dua kalimat suci di telingaku. Jangan ku pergi, kekasihku. Saya perlu dekat kau, jangan. Bacakan dua kalimat suci di telingaku. Aku cinta akan kau, sayang. Biar hati kita dirahmati Tuhan. Bacakanlah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.